Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Hasrat nikmat terlarang, bagian 7. Tertangkap basah oleh sang istri. Saat Elsa menuju parkiran, Jovita berjalan sedikit berlari kepadanya. Elsa, tunggu. Jovita berdiri di sebelah kanan Elsa. Lalu, tersenyum. Elsa menghentikan langkahnya. Lalu, menatap heran teman kerjanya itu. Ada apa, Jo? Jovita tertawa kecil. Aku nebeng, ya. Soalnya, aku gak bawa mobil hari ini. Lagian kita searah, kan? Elsa mengangguk, lalu tersenyum manis. Boleh, ayo. Elsa kembali melangkahkan kaki, disusul oleh Jovita. Aku sudah minta jemput Mas Devan, tapi dia masih ada kerjaan di kantor. Jovita berjalan sejajar dengan Elsa. Elsa menghentikan langkah. Lalu, melihat Jovita. Tapi, aku mau ke toko kue dulu. Kia minta dibelikan cheesecake. Tidak apa-apa? Jovita menggeleng. Gak masalah. Mereka berjalan bersama ke parkiran. Lalu, masuk ke mobil putih milik Elsa. Mobil pun keluar dari area parkir, lalu membelah jalanan menuju salah satu toko kue yang sudah biasa Elsa kunjungi. Kia biasa dibeliin kue setelah kamu pulang kerja, El? Pandangan Jovita beralih ke Elsa, setelah sebelumnya dia memandang kendaraan yang berlalu lalang di depan mobil Elsa. Tidak juga. Elsa mengukir senyum. Ini dia lagi ingin saja. Elsa pun menghentikan mobilnya di depan sebuah toko kue. Ada beberapa pembeli di sana. Mau ikut Jo? Tanya Elsa setelah membuka sabuk pengaman. Jovita menggeleng. Aku tunggu di sini saja, El. Oke. Ini tidak akan lama. Elsa keluar seraya menjinjing tas coklat tua di tangan kirinya. Jovita mengisi waktu menunggu dengan bermain ponsel. Dilihatnya berbagai foto yang diunggah oleh orang-orang yang diikutinya di Instagram. Saat dia melihat-lihat foto, terlihat sebuah foto seorang selebgram menggunakan gaun polos lengan pendek yang panjangnya selutut berwarna hitam. Terdapat nama akun sebuah butik di caption foto itu. Terima kasih gaunnya butik_Auren, aku suka banget. Selain simpel dan elegan, gaunnya nyaman banget dipakai. Kayaknya aku harus koleksi gaun lainnya deh, soalnya gak pasaran modelnya, tulis akun selebgram itu. Jovita pun melihat akun butik itu. Mata Jovita melebar karena merasa kagum dengan berbagai macam foto gaun yang diunggah di akun itu. Jovita pun melihat alamat butik itu. Loh, bukannya ini alamatnya gak jauh dari sini ya? Jovita melihat pintu mobil yang dibuka. Lalu, Elsa masuk dan duduk di kursi kemudi. Lama ya? Elsa memakai sabuk pengaman. Gak kok. Jovita melihat Elsa, lalu melihat ponselnya lagi. Jovita melirik Elsa yang mulai melajukan mobil. Elsa pun sadar dengan lirikan teman kerjanya itu. Kenapa, Jo? Pandangan Elsa fokus ke depan. Melajukan mobilnya dengan kecepatan rendah, karena jalanan sedikit macet. Kamu tahu butik Auren, gak? Alamatnya sih, gak jauh dari toko kue tadi. Jovita melihat ke kanan dan kiri untuk mencari butik yang dimaksud. Sepertinya aku pernah lihat, waktu sudah beli kue. Sepertinya butik baru. Memangnya kenapa? Mau tahu saja di sebelah mana tempatnya. Jovita mengukir senyum. Nah, itu. Elsa menunjuk sebuah butik di sisi kiri jalan dengan telunjuk tangan kirinya. Jovita langsung menoleh ke butik yang Elsa tunjuk. Ada 4 mobil yang parkir di depan butik itu. Elsa menghentikan mobilnya di bahu jalan. Tepat di depan butik itu. Mau mampir? Nanti saja kalau aku bawa mobil sendiri. Gak enak, nanti kamu kelamaan nunggu. Jovita masih memandang butik itu. Namun, matanya menyipit saat melihat sebuah mobil yang tidak asing baginya. Tunggu, El. Mobil yang sudah sedikit melaju, kembali Elsa hentikan. Kenapa, Jo? Elsa menatap heran temannya itu, karena Jovita terus memandang ke arah mobil hitam yang terparkir di depan butik yang baru 2 bulan buka itu. Kayaknya aku kenal mobil itu.
Jovita menunjuk salah satu mobil. Itu kayak mobil Mas Devan. Ya ampun Jo. Memangnya, mobil seperti itu hanya Devan saja yang punya. Elsa menggeleng pelan seraya tersenyum. Iya juga sih. Jovita melihat Elsa seraya tertawa kecil. Mas Devan kan, masih di kantor. Jovita kembali memandang mobil itu. Namun, betapa terkejutnya dia saat melihat lelaki yang tidak bisa menjemputnya di kantor sedang melangkah menuju mobil hitam itu. Bukan hanya itu, suaminya tidak berjalan sendiri. Namun, bersama seorang wanita berusia sekitar 25 tahun yang menjinjing dua buah paper bag di tangan kanannya. Tunggu El. Elsa tidak jadi melajukan mobilnya. Ditatapnya heran Jovita yang terus memandang Devan dan wanita itu. Kenapa lagi Jo? Dugaanku benar. Jovita menunjuk mobil suaminya yang akan keluar dari area parkir. Itu mobil Mas Devan. Bukannya dia masih di kantor Jo? Mobil Devan melewati mobil Elsa. Jovita pun menepuk tangan kiri Elsa. Ikuti mobil itu El. Elsa pun mengiyakan perintah Jovita. Perasaan Jovita semakin tidak tenang. Berbagai pikiran negatif mulai muncul di benaknya. Kenapa Mas Devan membohongiku? Siapa wanita yang sedang bersamanya itu? Tanya Jovita dalam hati. Yang cepat El. Jangan sampai kita ketinggalan jejak. Jovita mulai panik. Kalau dekat, nanti bisa ketahuan Jo. Kita harus jaga jarak. Elsa berkata pelan. Mobil yang dikemudi Devan belok ke kiri. Memasuki sebuah komplek perumahan. Lalu, berhenti di depan gerbang salah satu rumah yang dindingnya berwarna putih tulang. Mobil yang dikemudi Elsa berhenti sekitar 50 meter di belakang mobil Devan. Jovita masih mengamati apa yang akan terjadi. Rasa tidak sabar terus menjalar dalam dadanya. Seorang lelaki yang masih mengenakan pakaian khas kantor turun dari tempat kemudi. Lalu, berjalan ke arah pintu mobil bagian depan di sebelah kiri. Dibukanya pintu itu. Lalu, Devan mengulurkan tangan kanan. Uluran itu disambut oleh tangan seorang wanita. Setelah wanita itu turun dan pintu mobil ditutup oleh Devan, mereka pun masuk ke rumah itu. Perasaan Jovita semakin tidak karuan. Berbagai pikiran negatif mulai memenuhi benaknya. Elsa, aku akan ke rumah itu. Napas Jovita mulai tidak beraturan. Elsa melajukan mobilnya hingga jaraknya sedikit dekat dengan mobil Devan. Sigap, Jovita membuka sabuk pengaman. Saat dia mau keluar, Elsa menahannya sebentar. Tolong, jangan sampai emosimu meledak di rumah itu. Aku takut, kamu tenang saja. Jovita langsung keluar dan melangkah dengan cepat ke depan pintu rumah itu. Elsa mengekor di belakang. Ada rasa khawatir nanti terjadi keributan di sana. Mas Devan, keluar kamu, teriak Jovita yang matanya mulai mengembun. Berulang kali bel di dinding ditekan oleh Jovita. Namun, tetap tidak ada yang membuka pintu rumah itu. Mas Devan, kalau gak keluar juga, aku pecahin kaca rumah ini. Elsa terkejut mendengar ancaman Jovita barusan. Baru kali ini Elsa melihat Jovita marah sampai berani mau merusak rumah orang. Pintu berwarna putih itu terbuka. Devan keluar begitu gugup. Sedangkan, wanita yang bersamanya berdiri di belakangnya. Plak! Satu tamparan mendarat di pipi kiri Devan. Jovita benar-benar tidak dapat menahan tangannya untuk menampar Devan. Devan masih diam. Tidak dilihatnya wajah sang istri yang sudah berderayan air mata. Apa yang kamu lakuin di sini, Mas? Kamu bilang masih ada kerjaan di kantor. Apa kantormu pindah ke sini, Mas? Pekik Jovita. Devan masih membisu. Devan bingung mau bicara apa. Kini, dia harus menerima karena sudah tertangkap basah oleh sang istri. Dan kamu wanita murahan. Jovita menunjuk Rindi. Apa yang kamu lakuin dengan suamiku? Rindi tersenyum kecut kepada Jovita. Lalu, memutar mata. Menurutmu, apa yang akan dilakuin sepasang kekasih di dalam rumah dan itu hanya berdua saja? Rindi. Devan menggeleng pelan sebagai kode agar Rindi tidak berkata macam-macam. Kenapa, Mas? Bukankah kita akan apa Mas? Jovita mendorong tubuh Devan.
Jo, kontrol emosimu, pinta Elsa. Lalu, dia melihat ke arah beberapa orang yang berdiri di depan gerbang rumah yang ditempati Rindy. Lihat. Orang-orang sini mulai berdatangan. Jovita melihat orang-orang yang memandang heran pertengkarannya dengan Devan dan Rindy. Biarkan mereka tahu bahwa di rumah ini tinggal seorang wanita yang gak malu jadi wanita simpanannya suamiku. Jovita bicara sangat lantang. Cukup, Vita. Devan mencengkeram tangan kanan Jovita. Mari kita bicarakan ini di rumah. Kenapa, Mas? Kamu malu? Jovita berusaha melepaskan cengkeraman tangan Devan. Awas, kamu masih mendekati suamiku. Gak akan kubuat tenang hidupmu. Ingat itu, Rindy, ancam Jovita dengan nada sangat lantang. Devan menarik tangan Jovita menuju mobilnya. Tidak lama kemudian, mobil itu pun melaju meninggalkan komplek perumahan. Beberapa tetangga Rindy saling berbisik tentang kejadian tadi. Saat Rindy mau menutup pintu, Elsa mencegahnya. Mau apa? Rindy mengangkat alis. Tolong, jangan ganggu rumah tangga teman saya. Kamu masih muda, kenapa tidak mencari lelaki yang masih lajang? Tanya Elsa pelan, tapi dengan nada sedikit menekan. Rindy tersenyum kecut. Emangnya, kamu siapa? Mencoba menyuruhku kayak gitu. Kamu seorang wanita. Coba posisikan dirimu sebagai seorang istri dan mendapati suamimu berselingkuh. Apa itu tidak menyakitkan? Buat apa aku mikirin hal konyol kayak gitu? Sudahlah, kamu pergi saja dari sini. Pikirkan baik-baik. Tindakanmu ini hanya akan menghancurkanmu dan rumah tangga orang lain. Rindy memutar mata dan merasa bosan dengan perkataan Elsa yang dianggap sok menceramahinya. Lebih baik kamu urus hidupmu saja daripada mengurusi kehidupan orang lain. Sigap, pintu ditutup dan dikunci oleh Rindy. Elsa benar-benar tidak menyangka dengan apa yang sudah terjadi. Terutama dengan sikap Rindy yang tidak memperlihatkan rasa bersalah sama sekali. Elsa langsung menuju mobilnya. Bergegas pulang dengan perasaan sedih, miris, sekaligus kesal. Apakah kamu baik-baik saja, Jo? Pesan itu sudah dikirim 2 jam yang lalu oleh Elsa. Namun, belum juga ada balasan dari Jovita. Elsa hanya bisa memikirkan kejadian saat di depan rumah Rindy. Melihat perselingkuhan sekaligus pertengkaran di depan matanya. Edwin yang baru saja dari kamar mandi memandang Elsa heran dari depan pintu kamar mandi. Edwin berjalan mendekat ke Elsa yang duduk di tepi ranjang. Kenapa, sayang? Apa ada masalah? Edwin duduk di sisi Elsa. Ditatapnya sang suami yang rambut bagian depannya basah. Mas. Ya. Apa yang membuat seorang suami berpaling dari istrinya? Perasaan Edwin menjadi tidak menentu. Edwin mengalihkan pandangan ke bawah. Apakah Elsa sudah tahu tentang hubunganku dengan Belina? Tanya Edwin dalam hati dengan raut yang sedikit panik. Kenapa tidak dijawab, Mas? Edwin menatap Elsa. Kenapa kamu bertanya hal itu? Elsa pun menceritakan apa yang sudah terjadi dalam rumah tangga Jovita. Dari mulai di depan butik sampai datang ke depan rumah Rindy. Edwin mendengarkan cukup serius. Lalu, bernapas lega karena Elsa bukan mengetahui perselingkuhannya dengan Belina. Salah satu alasan Edwin selalu memilih apartemen Belina untuk bermesraan dengan Belina adalah agar tidak ada yang tahu tentang hubungan rahasianya itu. Karena akan buruk jadinya, bila memaksakan diri bermesraan di tempat umum. Nanti akan sama nasibnya seperti Devan yang tertangkap basah oleh Jovita. Aku tidak tahu, sayang. Mungkin, mereka tadinya ada masalah, hingga Devan memilih untuk berpaling. Apakah masalah rumah tangga bisa menjadi penyebab seorang suami berselingkuh? Elsa menatap heran kepada Edwin. Edwin mencoba membuat dirinya tenang, agar Elsa tidak sampai curiga. Edwin menggeleng. Entahlah. Kenapa kamu tidak bertanya ke Devan saja? Bukannya, sudah jelas dia yang selingkuh? Aku kasihan kepada Jovita. Pasti hatinya sangat hancur. Aku tidak bisa membayangkan, bagaimana kalau aku di posisi Jovita? Bagaimana caraku mengontrol emosi dalam situasi seperti itu? Jangan sampai. Jangan sampai Elsa tahu hubunganku dengan Belina, harap Edwin dalam hatinya seraya sedikit menggeleng. Bersambung.